Oke, teman-teman, siapapun bisa memijat ya. Jadi dengan kalian lihat video yang tadi, itu kalian sebenarnya udah bisa melakukan pemijatan ke partner kalian. Cuma ada beberapa yang memang mungkin masih ragu, takut takut salah lah mijitnya atau gimana gitu ya. Oke, itu nggak apa-apa. Itu apa ya? Itu wajar banget ya, karena rasa ketakutan jadi kalian nggak mau mencoba. Tapi ada yang lebih aman lagi, kalian bisa melakukan teknik semacam kayak teknik latihan mandiri ya. Di bagian Achilles tendon sampai ke bagian gastrocnemius, pada saat kalian lakukan ini akan terasa sangat kayak ketarik ya. Yang perlu kalian lakukan dan kalian sediakan sebenarnya nggak pakai modal. Kalian bisa menggunakan papan ya, khususnya papan kayak duplex gitu ya, yang tebal. Jadi kalian bikin itu seperti kayak tanjakan motor, tau nggak, berbentuk kayak segitiga ya. Itu bisa kalian lakukan, atau posisinya ya cukup segini lah ya papan ini. Atau kalian bisa gunakan ini, papan penggilesan. Kebetulan tadi Kang Abai udah minta izin sama istri, ini bisa kalian lakukan loh ya. Jadi tanpa modal kalian udah bisa latihan. Oke? Jadi yang perlu kalian lakukan adalah dengan cara meletakkan papan penggilesan ini dengan posisi 30 derajat atau ya 45 derajat ya. Ini Kang Abai coba zoom. Nah, seperti itu teman-teman ya. Posisinya kita letakkan di dekat pintu. Biar apa? Biar kita bisa pegangan di bagian sisi pintu ini ya. Posisinya si penggilesan ini karet ya. Jadi nggak usah takut patah. Posisikan dia bisa setinggi mungkin, bisa serendah mungkin, tergantung teman-teman bisanya semana ya. Semakin tinggi akan terasa sangat sakit di bagian betis sampai ke bagian engkel kaki ya. Kang Abai posisikan dia mungkin 45 derajat, lalu kalian lakukan atau tindih ya, injek si bantalan ini. Posisinya kita seperti ini teman-teman ya. Begitu, kita pegangan dengan tangan kita yang sebelah satu ya, seperti ini. Nah, posisi seperti ini. Badan kita harus tegak ya, harus tegak, itu wajib ya. Nah, saat ini kalian akan merasakan ketegangan di bagian betis. Itu pasti, nggak mungkin enggak. Semakin tinggi akan semakin sakit di bagian betis, dan itu sangat wajar. Oke teman-teman, itu. Jadi dengan bermodalkan jelek banget ini. Ya, sangat wajar ya ini, karena memang dipakai setiap hari buat nyuci, jadinya nggak kelihatan bagus karena memang sudah bekas gitu ya. Tapi barang bekas pun akan sangat bermanfaat buat kita latihan. Oke? Tes ketiga ini hasil dari pengalaman Kang Abai sendiri ya. Setelah beberapa tahun Kang Abai menangani pasien, Kang Abai akan melihat ciri-ciri seseorang jika Kang Abai langsung ya memeriksa si pasien itu. Yang pertama akan Kang Abai coba tes. Kita lakukan dengan teknik piriform stretch ya. Posisinya seperti ini teman-teman. Anggaplah misalkan kaki kalian yang bermasalah itu ada di bagian sebelah kanan ya. Ya, posisinya sebelah kanan ini harus kita lipat seperti ini. Kalau posisinya dia 90 derajat, masih rata begitu ya, lurus, dia nggak ada masalah dengan jaringan di bagian saraf di sini ya. Kalau posisinya lurus seperti ini, sudah dipastikan kalian nggak ada masalah di bagian paha belakang. Ini kalau kita bicara masalah syaraf, kemungkinan syarafnya aman ya. Kalau kita bicara masalah otot di bagian paha belakang ini ada di bagian bicep femoris, itu kemungkinan aman. Di bagian semitendinosis kemungkinan aman. Di bagian semimembran kemungkinan aman ya, dengan posisi kalian posisinya 90 derajat lurus ya. Posisinya lurus seperti ini.
Ya, posisi ini, kemari, ini lurus. Dia aman. Tapi kondisinya banyak pasien-pasien Kang Abai, pada saat Kang Abai posisikan seperti ini, kakinya bukan lurus seperti ini, tapi dia begini. Ya, agak sedikit ke condong ya, agak sedikit diagonal, condong ke bagian dada. Otot itu kalau kaku, otot itu dia akan mengurut, menyusut, gitu ya. Efeknya sakit. Kita bisa cirikan posisinya seperti ini. Si kaki ini kita tekuk begini. Kalau kondisinya si otot yang ada di bagian paha bawah normal, kalau kondisinya normal ya, posisi kaki nggak seperti ini. Tapi posisi kakinya begini. Nih, segini. Berarti harus segini. Ini normal. Tapi karena kondisinya saat ini dia ada ketegangan, ada kenceng banget, jadi otot itu narik. Kalau kita nggak percaya, kita lakukan seperti ini, pengetesan. Dan ini sekaligus pelatihan. Jadi posisinya ini ke bahu, kita pegang, lepasin Pak. Terus orang normal bisa ke dada. Nah, untuk merilis jaringan otot di bagian paha belakang sampai ke bagian bokong, atau mungkin kebalikannya dari bokong sampai ke bagian paha belakang sudah menjalar, sebenarnya ada beberapa teknik yang bisa kalian lakukan ya. Selain tadi pengetesan dengan melakukan teknik piriform, itu juga merupakan salah satu teknik untuk merilis jaringan otot di bagian paha belakang ya, di bagian hamstring. Teknik pertama yang perlu kalian lakukan adalah dengan teknik piriform stretch. Kita posisikan senyaman mungkin, kemudian satu kaki yang bermasalah itu harus di atas kaki yang nggak ada masalah. Ya, anggaplah kalian punya masalah di bagian paha, di bagian kaki kirinya harus diangkat seperti ini, satu kaki. Kemudian kalian bisa lakukan tangan ini bisa masuk, ya, lalu tekan sekuat mungkin. Kalau memang ada rasa sakit, kalian tahan. Ya, tahan 9 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, selesai. Itu kalian lakukan 3 kali pengulangan atau 3 set ya. Atau kalian juga bisa lakukan dengan posisi kedua tangan ini ada di bagian kaki bawah ya. Ada di bawah kaki ini ya. Jadi bukan di atas begini, bukan, tapi di bawah ya. Posisikan kaki ini mengarah ke dagu kalian. Tarik, ulur. Tarik, ulur. Tarik, ulur. Itu juga bisa kalian lakukan. Sebenarnya ada beberapa teknik juga untuk mengatasi atau merilis jaringan-jaringan otot di bagian paha belakang ya. Tadi teknik pertama dengan teknik piriform stretch. Kemudian yang kedua, kalian bisa lakukan dengan posisi kalian duduk. Kalian mau duduk dimanapun juga terserah. Mau di sofa, mau di kursi, atau di tempat tidur. Pokoknya dimanapun kalian duduk, itu kalian bisa lakukan pelatihan juga. Jadi jangan cari yang susah ya. Oh, nggak ada tempat, nggak ada waktu. Itu bullshit namanya ya. Kalian itu hanya sebatas, apa ya, dibilangnya pasrah tanpa melakukan tindakan apapun. Itu sangat salah ya. Kalau memang dibiarkan, permasalahan ini akan sangat menyakitkan. Latihan ini juga simple, enggak lama ya, karena Kang Abai cuma butuh 9 detik ya. Yang Kang Abai minta cuma 9 detik. Kalian cari, kalau di sini Kang Abai ada tempat posisi tempat tidur ya. Kalian duduklah di situ, atau mungkin di sofa atau di kursi, terserah ya. Posisikan kalian nyaman seperti ini. Ini kalian bisa lakukan pada saat kalian ngobrol, kalian lagi nonton ya, atau lagi ngopi, itu pun bisa kalian lakukan. Satu kaki yang bermasalah kalian tekuk seperti ini. Mungkin ada beberapa yang memang dia posisinya segini ya. Tapi kalau seandainya memang kalian bisa posisikan 90 derajat, posisikan 90 derajat ya, posisi seperti ini. Kemudian kalian bungkukkan badan kalian untuk mencium lutut kaki ya, begini. Nah, seperti ini. Kalau kalian lakukan seperti ini dan ada rasa sakit ya di bagian paha belakang sini,
sampai ke bagian bokong, kalian jangan hindari. Wajib kalian hadapi, kalian lakukan setiap hari ya. Cium lutut 9 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, selesai. Yang Kang Abi minta cuma 3 set. Cuma 3 kali pengulangan. Itu udah cukup. Oke teman-teman, kita masuk tes keempat, tes terakhir. Nah, latihan ini Kang Abi sebut dengan latihan front torso twist. Jika permasalahan kalian bermasalah di bagian area sekitar sini ya, sekitar pinggang, khususnya di bagian lumbar. Nah, di sampingnya lumbar itu dia ada 3 otot, teman-teman. Ada namanya longissimus thoracic, ada iliac costalis lumborus, dan terakhir itu ada namanya quadratus lumborus. Nah, permasalahan yang sering banget terjadi oleh pasien-pasien Kang Abai, salah satu dari ketiga otot-otot ini mengeras, sehingga akan terasa sangat sakit. Efek terburuknya adalah kalian bungkuk, ya. Posisi jalan kalian itu bungkuk. Bungkuk bukan posisi bungkuk udah di bagian torak, tapi di bagian pinggang sini. Jadi agak sedikit kayak apa ya, kayak semar, ya. Atau posisi kalian kayak nyapu, ya. Posisinya seperti itu, dan itu permanen, selamanya seperti itu. Karena ada permasalahan dengan 3 jaringan otot yang tadi Kang Abai sebut. Longissimus thoracic, iliac costalis lumborus, dan quadratus lumborus. Otot itu mengeras. Cara kita mengetahuinya dengan teknik yang tadi Kang Abai sebutin, dengan teknik front torso twist. Kita posisikan badan kita tidur terlentang seperti ini. Lalu satu kaki ini kita tekuk, lalu kita silangkan ke samping. Dan satu tangan ini kita pegang di bagian lutut. Kita tarik teman-teman, seperti ini. Gitu ya. Kalau seandainya posisi lutut sampai ke lantai, dengan posisi bahu tidak naik, ya. Posisi lutut sampai ke lantai dan posisi bahu tidak naik, udah dipastikan kalian nggak bermasalah dengan ketiga jaringan otot tersebut, ya. Tapi sangat banyak pasien-pasien Kang Abai dengan posisi Kang Abai tekan seperti ini, ya, posisi tangan dia akan naik juga karena bahunya ikut naik, ya, seperti ini. Badan kalian akan ikut, gitu ya. Itu sudah dipastikan kalian bermasalah dengan ketiga otot yang tadi Kang Abai sebutkan, ya. Longissimus thoracic, iliac costalis lumborus, dan quadratus lumborus mengeras. Hati-hati. Karena apa? Karena kalau jaringan otot itu sudah mengeras, akan sangat lama untuk mengendorkannya, dan pasti butuh perjuangan karena pada saat kalian hajar dengan latihan, waduh sakitnya ampun-ampunan, gitu ya. Kalau bicara masalah kalian bisa atau enggaknya, kalian bisa lakukan sendiri ya. Kalau seandainya kalian memang nggak sanggup dan ada rasa nyeri yang berlebihan, kemungkinan kalian bisa bermasalah dengan nyeri otot, bisa bermasalah dengan nyeri sendi, bisa juga bermasalah dengan nyeri syaraf, gitu ya. Tapi yang pasti kalau udah ketimbul rasa nyeri itu pasti nggak nyaman, ya. Terus bagian mana yang bermasalah khususnya, tepatnya gitu ya. Nah, ini Kang Abai nggak bisa jawab karena harus ada pemeriksaan secara fisik terlebih dahulu ke si pasien. Soalnya banyak teman-teman, bisa kategorinya ke tulang belakang, bisa bantalan ya, khususnya di bagian area lumbar 4, lumbar 5, S1 ya. Itu juga bisa kedetek melalui hasil MRI. Itu yang pertama. Kemudian kalau bisa masalah persendian, kemungkinan bisa di bagian sacroiliac joint, jadi pertemuan antara tulang sakrum, tulang ekor ya, dengan tulang ilium atau iliak ya, tulang panggul. Jadi di situ ada 2 titik teman-teman, dan itu kemungkinan goyang atau instabil ya. Terus yang ketiga, kemungkinan bicara masalah otot itu juga bisa banyak faktor. Bisa ototnya tegang, bisa kategorinya sudah terjadi
pembengkakan atau mungkin sudah terjadi yang namanya shorten muscle atau jaringan otot itu memendek gitu. Di bagian mana ototnya kena? Bisa kategorinya di bagian longissimus thoracic, bisa di bagian iliac costalis lumborus, bisa di bagian quadratus lumborus, bisa di bagian multifidus, bisa di bagian stratus posterior. Wah, itu banyak banget. Kalau Kang Abai mau bedah, mungkin kalian puyeng sendiri gitu ya. Tapi semuanya itu akan Kang Abai jelaskan kalau seandainya memang teman-teman berobat di klinik Kang Abai. Ini bukan promosi, tapi semua pasien yang Kang Abai Kang Abai coba lakukan terapi ya, itu mereka pasti akan mendapatkan penjelasan secara detail gitu ya. Permasalahan-permasalahan yang mungkin mereka rasakan pada saat itu, apakah berhubungan dengan nyeri otot, nyeri sendi, ataupun memang sudah bicara masalah dengan nyeri syaraf. Oke? Nah, latihan itu pun banyak yang memang dikhususkan untuk permasalahan di bagian area pinggang ya. Nah, permasalahan dengan frontal shoulder twist itu kalian bisa lakukan dengan teknik sebenarnya udah videonya ini udah Kang Abai upload loh, udah sangat lama, mungkin udah 2 tahun yang lalu ya. Mungkin kalian yang pernah mencoba teknik mermaid ya, putri duyung, itu bisa kalian lakukan. Contohnya buat kalian yang memang belum tahu teknik mermaid itu seperti apa, ya kalian bisa ikuti video yang Kang Abai lakukan sekarang ini ya. Yang perlu teman-teman perlukan adalah sebuah bantal ya. Nggak usah terlalu tebal, nggak usah terlalu tipis juga, jadi yang biasa aja teman-teman gunakan di rumah ya. Pertama adalah posisikan badan kita seperti ini ya, seperti ini. Kemudian bantal kita deketin ke pinggang kita, dirapetin ya, dirapetin begini. Kita tiduran pelan-pelan. Oke, kita bikin senyaman mungkin, nggak usah diburu-buru, pelan-pelan, dan jangan samakan seperti kita dalam kondisi sehat ya. Kalau memang ada permasalahan syaraf, pastinya rasanya itu sakitnya minta ampun. Nggak semua itu bisa melakukan seperti ini. Oke, step pertama yang perlu Kang Abai lakukan adalah Kang Abai tarik kedua kaki seperti ini. Kita bikin nyaman lagi badan kita, nggak usah buru-buru. Terus kita angkat satu kaki ya, ini step kedua seperti ini. Oke, jika teman-teman bisa melakukan sampai ke step kedua, kita masuk step terakhir ya, step ketiga. Kedua kaki kita majukan ke depan perlahan-lahan sampai mendekati lantai. Tapi jangan menyentuh ya. Kalau menyentuh tuh seperti ini ya. Kita gantung posisinya seperti ini. Dan ini kita ayun. Satu, nggak usah tinggi-tinggi, ya nggak usah begini, nggak usah segini aja. 1, 2, 3, 4, 5, terakhir tahan, nggak kuat lepas. Oke, kita ulangi lagi ya. Step pertama, kedua kaki kita tekuk seperti ini. Jika teman-teman seperti ini udah bisa, kita masuk step kedua. Kita tekuk lagi mengarah ke dada ya. Untuk sebagian orang begini nih akan tersiksa banget. Oke, step ketiga kita maju ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, terakhir tahan, nggak kuat lepas.